Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Almaji dan Fairuzain dengan NIM 24831122 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Implementasi Komputasi Edge berbasis YOLO untuk otomasi lampu ruangan yang adaptif. Yang pertama dari permasalahan penelitian saya yaitu pemborosan energi listrik karena penggunaan AC dan lampu yang kurang efektif. Oleh karena itu, saya melakukan penghematan energi yang tidak hanya mengurangi biaya operasional instansi, tapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan meminimalisir pemborosan daya. Oleh karena itu, saya memulai menerapkan dengan sistem IoT. Di sisi lain, saya menemukan masalah di sensor PIR dikarenakan sensor PIR sewaktu-waktu dapat mengalami false trigger atau salah deteksi yang dikarenakan oleh gerakan non-manusia atau gerakan barang-barang yang tidak sengaja terjatuh atau objek lainnya. Selain itu, sensor PIR tidak dapat melakukan penghitungan kuantitas individu dalam ruangan. Oleh karena itu, manajemen listriknya tidak dinamis. Solusi dari sensor PIR tersebut adalah YOLO sensor, adalah model YOLO yang dapat mendeteksi kehadiran dan sekaligus menghitung jumlah manusia yang ada pada ruangan tersebut. Konsep dari YOLO tersebut menggunakan konsep komputasi Edge AI yang menjadi solusi dari penggunaan IoT tadi. Model yang saya pakai adalah model YOLO V8 Nano yang dijalankan pada set-top box atau CTB dan sekaligus terhubung dengan webcam USB. Karena webcam USB dapat memberikan resolusi yang lebih baik daripada ISP32. Nah, sedangkan saya menggunakan ISP32 yang biasa untuk dijadikan sebagai pinout atau sebagai otak dari sensor dan relay IoT tersebut. Saya menggunakan sensor PZEM 004T sebagai sensor daya, lalu menggunakan relay untuk saklar dari lampu tersebut yang bisa diotomasikan, lalu menggunakan transmitter infrared AC. Jadi transmitter infrared itu sebagai remote-nya untuk AC agar AC dapat dikendalikan suhunya secara dinamis. Lalu rumusan masalah saya ada 3 poin. Poin pertama adalah bagaimana merancang arsitektur komputasi Edge pada set-top box menggunakan model YOLO V8 Nano yang sekaligus terintegrasi dengan mikrokontroller ESP32 untuk otomasi beban lampu berbasis tingkat kepadatan density based dan otomasi AC berbasis keberadaan presence based dengan suhu prabaku. Lalu yang kedua adalah bagaimana tingkat akurasi dan kecepatan respon model YOLO V8 Nano untuk mengklasifikasikan status kepadatan dan keberadaan pengguna dalam ruangan tersebut. Lalu yang ketiga adalah seberapa besar persentase penghematan energi dan berapa biaya yang bakal dikeluarkan nanti. Lalu hasilnya akan dibandingkan dengan penggunaan sistem konvensional yang tidak diotomasi. Pada studi literatur saya di sini dari nomor 1 ada Smart Energy Monitoring System pemantauan listrik cerdas berbasis IoT dan machine learning dengan personalized notification melalui arsitektur hybrid di lingkungan pendidikan yang ditulis oleh Afriza et al. Lalu dipublikasi pada tahun 2025. Untuk hasil penelitiannya adalah sistem mampu memantau penggunaan energi secara real time dan memberikan notifikasi personalisasi. Lalu perbandingan penelitiannya adalah menggunakan arsitektur hybrid berbasis cloud, sedangkan penelitian ini berfokus pada kendali otomatis berbasis edge lokal tanpa cloud dependency. Yang kedua adalah CNN LSTM based deep learning application on Jetson Nano
Estimating Electrical Energy Consumption for Future Smart Home, yang ditulis oleh Gonzoglu et al., yang mana dipublikasi pada tahun 2024. Lalu hasil penelitiannya adalah model deep learning mampu memprediksi konsumsi energi dengan akurat pada sistem embedded. Lalu untuk perbandingan penelitiannya adalah komputasi tinggi pada Jetson Nano untuk prediksi sedangkan penelitian ini mengoptimalisasi STB ekonomis yang menggunakan YOLO. Jadi membandingkan dari Jetson Nano dan STB yang harganya berbeda. Lalu yang ketiga adalah Home Energy Management System, a review of the concept, architect, and scheduling strategies, yang dipublikasikan oleh Han et al. Dan dipublish pada tahun 2022. Lalu untuk hasil penelitiannya adalah mengklasifikasikan strategi arsitektur HEMS dan efisiensi penjadwalan perangkat beban. Lalu perbandingan penelitiannya adalah penelitian yang tersebut berfokus pada penjadwalan waktu, sementara penelitian ini menerapkan otomasi dinamis. Yang keempat ada systematic review of sensing technology in human building interaction research, yang dipublikasikan oleh G et al. Lalu dipublikasikan pada tahun 2023. Lalu hasil penelitiannya adalah mengidentifikasi tren teknologi sensor visual untuk interaksi manusia dengan efisiensi bangunan. Perbedaannya adalah pada studi tinjauan sistematis, sedangkan penelitian ini merupakan implementasi fisik. Jadi bukan studi biasa, hanya studi. Lalu yang kelima ada optimasi penggunaan energi listrik bagi pelanggan rumah tangga berbasis machine learning dan IoT, yang dipublish oleh Pio et al. Lalu dipublish pada tahun 2024. Lalu untuk hasil penelitiannya adalah menghasilkan optimasi pemutusan daya berbasis data kebiasaan pengguna melalui IoT. Perbandingannya adalah berfokus pada analisis data konsumsi historis, sedangkan penelitian ini berfokus pada eksekusi saklar adaptif yang real time. Yang keenam ada Machine Learning Integrated IoT Based Smart Home Energy Management System, yang ditulis oleh Shyamala et al. Dan dipublish pada tahun 2023. Yang hasil penelitiannya itu meningkatkan efisiensi energi rumah tangga melalui algoritma cerdas berbasis IoT. Perbandingannya adalah menggunakan integrasi arsitektur awan cloud. Berbeda dengan penelitian ini yang menonjolkan pemrosesan lokal untuk mereduksi latensi. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan konservasi energi memanfaatkan potensi IoT pada Node MCU, Amica, dan PZIM004T untuk pemantauan efisiensi energi yang cerdas, yang ditulis oleh Trisno et al. Dan dipublish pada tahun 2024. Dan hasil penelitiannya adalah rancang bangunan sistem pemantauan listrikan menggunakan sensor PZIM004T secara akurat. Lalu perbandingannya adalah pemutusan daya masih bersifat manual berdasarkan batas arus tunggal, sedangkan penelitian ini mengotomasinya menggunakan parameter jumlah orang via YOLO. Lalu ada metode penelitian. Untuk metode penelitian adalah penelitian ini menggunakan sistem pintar Smart Energy Management System berbasis HAI yang ditetapkan pada ruang kelas berskala laboratorium. Fokusnya adalah untuk menganalisis interaksi komparatif tingkat kepadatan orang dengan penghematan listrik pada beban lampu AC serta deteksi keberadaan manusia. Lalu untuk alur penelitiannya adalah yang pertama dari perancangan hardware, lalu pemrosesan citra atau model AI seperti inisialisasi webcam. Berikutnya adalah metode penelitian, yaitu penelitian ini merupakan purwarupa sistem manajemen energi
Smart Energy Management System yang berbasis HAI yang diterapkan pada simulasi ruang kelas berskala laboratorium. Fokus utamanya itu adalah tingkat kepadatan orang dengan penghematan listrik pada beban cahaya lampu serta mendeteksi manusia terhadap aktivasi otomatis kondisi udara AC. Lalu untuk alur penelitiannya adalah dari yang pertama yaitu perancangan hardware, lalu pemrosesan citra model AI yang isinya ada inisialisasi webcam. Yang kedua adalah YOLOVID 8 Nano Object Version. Yang ketiga adalah penghapusan frame foto hasil AI. Lalu yang ketiga adalah integrasi serial UART yang berisi tentang yang mengirim integer jumlah orang, menerima data pada ESP32. Lalu yang terakhir inisialisasi sensor PZM dan delay. Selanjutnya ada evaluasi purwarupa dan kalibrasi, lalu desain antarmuka web app, ya lalu ada integrasi model dan sensor ke website, lalu evaluasi antarmuka dan konektivitas, pengujian akurasi dan latensi AI, penerapan sistem pada ruang kelas, dan yang terakhir adalah analisis efisiensi energi dan biaya. Untuk alat dan bahan ada yang pertama dari set-top box-nya sendiri, lalu ada microcontroller yang contohnya ESP32, lalu sensornya ada PZEM, lalu kameranya pakai webcam yang beresolusi tinggi, lalu ada saklar eksekutornya yaitu relay yang 2 channel, lalu yang terakhir ada komponen emulasi AC atau IR Blaster. Lalu untuk softwarenya ada Linux Armbian, ada AI-nya sendiri yaitu Ultralytic YOLOVID 8, ada web server atau server webnya. Lalu ada lingkungan pemrograman microcontroller seperti Arduino IDE. Lalu yang terakhir ada layanan public gateway. Lalu untuk tambahan juga ada metode atau algoritma yang saya pakai yaitu ada HAI Object Detection berbasis model YOLOVID 8 Nano dengan skema kontrol adaptif seperti jika ada 0 orang maka semua lampu mati, semua AC mati. Lalu jika ada 1 sampai 5 orang AC-nya menyala dan lampu menyala hanya 5%. Jika kalau ada lebih dari 5 orang maka suhu AC dan lampu akan menyala lebih terang dan AC akan disetting lebih dingin suhunya. Lalu sistem override foto untuk menghapus foto hasil YOLO agar tidak membebani dari perangkat STB tersebut. Jadi hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.